Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia dengan NIM 2010-70-2036. Saya merupakan mahasiswi D3 Fisioterapi UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjawab soal kasus ujian praktik pada mata kuliah tumbuh kembang dan pediatri. Baik, untuk sebelum kita melakukan pemeriksaan fisioterapi, maka pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan umum terlebih dahulu. Pemeriksaan yang awal yang harus kita lakukan yaitu pemeriksaan bagaimana pasien datang ke fisioterapi. Dan pasien yang saya dapatkan, pasien datang dengan cara digendong oleh orang tuanya. Lalu kita lihat kesadaran pasien, dan pasien ini datang dengan kesadaran yang penuh, sadar dengan normal atau CM. Selanjutnya kita mengukur vital sign. Pertama itu dengan kita mengukur tensi. Tensi didapatkan 120 mmHg dan itu dikategorikan tinggi. Lalu untuk berat badannya itu didapatkan 8 kg. Itu dikatakan rendah karena pada usia 2 tahun itu normalnya berat badannya itu 9-15 kg. Selanjutnya kita ukur tinggi badannya. Tinggi badannya itu menggunakan midline. Pengukuran didapatkan hasil 70 cm dan ini dikatakan rendah atau tidak normal karena normalnya pada bayi usia 2 tahun itu tinggi badannya kisaran antara 81 hingga 93 cm. Selanjutnya kita ukur suhu dengan menggunakan termometer. Kita taruh di sela ketiak si bayi dan didapatkan hasil 36 dan itu masuk ke kategori normal. Selanjutnya kita ukur nadi pasien. Untuk mengukur nadi itu tidak boleh menggunakan jempol karena jempol kita juga ada nadinya, takutnya nanti nyaru. Oleh karena itu kita menggunakan 3 atau 2 jari kita. Pemeriksaan nadi didapatkan hasil 120 kali per menit dan selanjutnya kita akan memeriksa pernapasan pasien. Pemeriksaan didapatkan 20 kali per menit, itu normal, tetapi masuk juga ke arah rendah karena untuk normalnya itu antara 20 sampai 30 kali per menit. Selanjutnya kita mengukur lingkar kepala pasien menggunakan midline. Ini harusnya pasiennya ditelentangkan. Hasil didapatkan 50 cm. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan umum, kita akan beralih melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus yang pertama itu dengan cara inspeksi. Jadi kita lihat pasien ini ketika ditelentangkan. Jadi telentangkan pasien dan kita lihat, dan didapatkan hasil pada bagian lehernya atau cervicalnya ini cenderung fleksi. Untuk bagian bahu atau shouldernya ini cenderung abduksi eksorotasi, dan bagian sikunya atau elbownya itu cenderung ekstensif dan supinasi.
Untuk bagian wrist itu normal atau dalam kondisi netral dan vertebra juga netral. Untuk bagian pelviknya ini didapatkan hasil posterior, dan untuk bagian lutut atau kneenya ini didapatkan hasil ekstensi, dan ankle-nya ini plantar fleksi dan inversi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi, yaitu dengan kita meraba tubuh pasien apakah adanya odem atau bengkak, dan apakah ada spasme. Lalu kita periksa, kita palpasi. Didapatkan hasil tidak adanya odem dan tidak adanya spasme pada anak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan movement ketika bayi tengkurap. Didapatkan hasil tidak adanya head lifting, tidak adanya head control, tidak adanya forearm support, dan tidak adanya hand support. Lalu ketika kita ingin, dan pasien juga tidak bisa berguling, yang mana seharusnya pada usia 2 tahun itu harusnya pasien sudah bisa berguling bahkan hingga berjalan. Selanjutnya, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan khusus, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tambahan. Yang pertama itu pada pemeriksaan sensori, didapatkan sensori pasien ini normal. Untuk nilai spastisitas, ini kita akan menilai menggunakan Ashworth Scale atau skala Ashworth, dan didapatkan pada ekstremitas upper extremity dan lower extremity bagian dekstra dan sinistranya itu 4. Kita memeriksa spastisitas menggunakan skala Ashworth. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pola bermain si anak ini. Dan setelah dilihat, ternyata pada pola bermainnya ini tidak sesuai dengan usianya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsional. Dan didapatkan pada keempat ekstremitasnya, ekstremitas atas maupun bawah itu mengalami gangguan fungsional yang sama. Baik, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan tersebut, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada soal. Yang pertama itu, untuk diagnosa medisnya itu didapatkan setelah kita melakukan pemeriksaan itu, pasien mengalami cerebral palsy quadriplegia, yaitu adanya kelemahan pada keempat ekstremitasnya. Untuk impairmentnya sendiri itu adanya spastisitas pada keempat ekstremitasnya. Selanjutnya untuk functional limitationnya itu tidak adanya head lifting, tidak adanya head control, tidak adanya forearm support dan hand support, dan pasien masih belum mampu untuk berguling dan berjalan. Dan untuk participation restriction-nya ini, pasien masih belum bisa bermain sesuai dengan usianya. Pola bermainnya itu masih berbeda. Untuk intervensi yang dapat kita lakukan itu dengan cara latihan berguling 2-3 menit 2 kali perharinya. Yang kedua itu bisa memberikan intervensi massage pada bagian ekstremitinya, dan juga bisa kita lakukan dengan cara hidroterapi dan juga dengan pemberian bobat.